Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Sinemasi Recap. Pada episode kali ini, Mimin akan membawakan alur cerita dari film yang berjudul Ready Player One yang rilis pada tahun 2018 lalu. Film ini bercerita mengenai sebuah game online masa depan yang dimainkan dengan perangkat virtual reality di mana menjanjikan pengalaman bermain game yang sangat nyata di dalamnya. Film ini disutradarai oleh Steven Spielberg, dibintangi oleh Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn, dan nama-nama besar lainnya. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Ready Player One. Semangka. Pada tahun 2045, di Columbus, Ohio, tepatnya di rumah susun yang disebut The Stack, seorang pemuda yang bernama Wade Watts memulai pagi harinya menyusuri jalanan rumah susun yang kumuh menuju suatu tempat. Di mana-mana, dia melihat setiap orang yang dilewatinya melakukan aktivitas pagi dengan memakai perangkat virtual reality. Wade masuk ke dalam celah di tumpukan mobil-mobil bekas. Ternyata di dalamnya terdapat ruangan rahasia, di mana Wade mulai memakai perlengkapan virtual reality miliknya. Dia akan memasuki sebuah dunia game virtual yang disebut Oasis. Wade mengetes treadmill di bawahnya. Setelah oke, dia mulai memakai kacamata virtual reality dan masuklah dia ke dalam dunia game virtual Oasis. Oasis adalah semesta game virtual. Oasis adalah dunia imajinasi tanpa batas. Kita bisa melakukan apapun, pergi kemanapun, berselancar, berski, maupun mendaki gunung. Saat ini, semua orang, tua dan muda, memainkan game ini. Karena di Oasis, mereka bisa menjadi apa saja yang mereka inginkan. Kita bisa mengedit avatar yang kita gunakan di dalam game sesuai selera. Wade menamai avatarnya Parvizal. Semua orang kecanduan game ini. Karena semua orang memainkan Oasis, maka disinilah tempat untuk bersosialisasi dan mencari teman. Di dalam Oasis, Parvizal mencari teman mabar yang bernama Edge. Ternyata Edge sedang ada di dalam planet Doom, berperang dan mengumpulkan koin di sana. Parvizal mengajak Edge untuk bersiap-siap karena balapan akan berlangsung 20 menit lagi. Edge pun mengiyakan, dia sedang membantu teman yang lain, yaitu Daito dan Sho menjalankan misi memburu artefak di planet Doom, yang berupa sarung tangan Gregarious 120 yang memiliki kemampuan merubah diri menjadi robot raksasa selama 120 detik. Oasis dipenuhi dengan berbagai item-item yang dapat dimiliki oleh gamer berskill tinggi. Namun resikonya juga tinggi, karena jika kita terbunuh di dalam game Oasis, maka semua item, semua skin, dan semua uang yang kita kumpulkan akan direbut oleh orang lain. Karena kebanyakan orang menghabiskan banyak waktunya di Oasis, maka kehilangan itu semua akan membuat mereka sangat terpukul. Oasis adalah game ciptaan James Halliday dan rekannya Ocean Morrow. Mereka meluncurkan Oasis pertama kali pada tahun 2025. Oasis sukses besar dan membuat mereka berdua kaya raya. Namun Ocean Morrow mengundurkan diri beberapa lama kemudian, dan Halliday menjadi pemilik tunggal perusahaan game terbesar di dunia itu. Lalu, pada tanggal 7 Januari 2040, Halliday meninggal dunia. Sebelum meninggal, Halliday meninggalkan wasiat berupa Easter egg di dalam game Oasis. Barang siapa yang berhasil menemukan telur Easter egg di dalam game Oasis, maka dia akan mendapatkan semua saham Halliday di perusahaan tersebut, yang bernilai triliunan dolar Amerika dan juga memiliki kendali penuh atas game Oasis itu sendiri. Sebelum meninggal, Halliday sempat membuat avatar dirinya sendiri yang disebut Anorak, di mana dia menyembunyikan 3 kunci di suatu tempat di dalam Oasis. Jika seseorang berhasil menemukan 3 kunci tersebut, maka dia akan mendapatkan Easter eggs yang dimaksud. Kunci-kunci itu tidak tergeletak begitu saja di bawah batu, namun letak kunci itu diletakkan oleh Halliday di suatu tempat sesuai dengan yang Halliday inginkan, dengan tantangan yang dia ciptakan sendiri. 5 tahun berlalu, namun belum ada seorang pun yang mampu memecahkan teka-teki Halliday tersebut. Hingga suatu hari, muncul sebuah portal menuju arena balapan. Semua orang menyadari kalau tantangan kunci pertama berupa game balapan ciptaan Halliday. Namun balapan ini sangatlah sulit. Tak pernah ada satu orang pun yang mampu mencapai garis finish, membuat banyak orang frustasi. Yang masih berjuang hingga saat ini hanyalah para egg hunter seperti Parvizal dan teman-temannya. Lalu ada lagi, mereka adalah pasukan Sixer, yaitu para gamers yang dipekerjakan oleh perusahaan game yang bernama Innovative Online Industry atau IOI yang berambisi ingin menguasai Oasis. Dalam usahanya mendapatkan Easter egg, IOI memiliki tim ahli yang menghabiskan waktunya mempelajari budaya pop, semua yang disukai James Halliday dengan tujuan mencari petunjuk lokasi 3 kunci Easter eggs tersebut. Pasukan Sixers pemburu Easter eggs IOI dipimpin oleh seorang pria yang bernama Nolan Sorrento. Beberapa saat kemudian, di dalam Oasis, Parvizal dan Edge akhirnya bertemu.
Mereka bersiap-siap mengikuti balapan mengincar kunci Easter eggs yang pertama. Parvizal kemudian memasuki mobilnya. Lalu tiba-tiba di sampingnya muncul avatar wanita mengendarai motor yang juga akan mengikuti balapan. Di depan sana, seluruh kota berubah menjadi sirkuit dan balapan pun akhirnya dimulai. Balapan berlangsung sangat sengit, tidak ada aturan di sana, mirip NASCAR Rumble. Parvizal memperhatikan sang pengendara motor yang sangat ahli melewati berbagai rintangan. Parvizal seperti mengenal avatar itu. Dia adalah Artemis. Parvizal mengenalnya karena dia sudah melihat semua rekaman Twitch dan vlog YouTube milik Artemis. Parvizal melanjutkan balapan sambil mengumpulkan koin dari player-player yang terbunuh di dalam game. Dengan usaha yang tidak mudah, kini tinggal Parvizal yang ada di depan. Sedikit lagi Parvizal mencapai finish, namun monster King Kong melompat di depannya dan menghancurkan jalan. Parvizal pun menghentikan mobilnya. Di belakangnya, dia melihat Artemis memacu motornya dengan kencang. Artemis berniat meloncat. Parvizal kemudian keluar dari mobil dan menghentikannya. Parvizal menarik Artemis dari motornya. Di depan, tiba-tiba monster King Kong muncul dan menghancurkan motor milik Artemis. Artemis terlihat kesal karena motornya hancur. Parvizal mengatakan kalau temannya, Edge, bisa membetulkan motor itu dengan item miliknya. Parvizal kemudian mengajak Artemis masuk ke dalam bengkel milik Edge. Di dalam bengkel, Artemis kagum dengan robot Iron Giant yang sedang dirakit oleh Edge. Edge adalah seorang mekanik di dalam game Oasis. Artemis kemudian memberikan motor miliknya yang rusak dan kemudian dibawa oleh Edge untuk diperbaiki. Artemis menyadari kalau Parvizal adalah pemburu Easter egg yang tidak mengikuti klan manapun. Dia berjuang sendirian. Artemis kemudian memberikan beberapa pertanyaan mengenai hal-hal favorit dari pemilik Oasis, James Halliday, kepada Parvizal. Parvizal mampu menjawabnya dengan mudah. Parvizal menjelaskan kalau dia ingin mendapatkannya agar bisa beli rumah mewah, beli barang keren, dan tidak lagi miskin. Artemis kemudian bertanya, kenapa Parvizal menyerah di balapan sebelumnya? Parvizal lalu menjelaskan kalau dia tidak menyerah, namun selama 5 tahun ini tidak ada seorang pun yang bisa melewati monster King Kong. Karena kalau sudah keduluan monster King Kong, maka tidak akan ada satupun orang yang bisa melewatinya. Itulah aturannya. Artemis kemudian menjawab kalau itu adalah omong kosong, karena James Halliday tidak suka membuat aturan di dalam game Oasis. Artemis lalu meremehkan niat Parvizal mendapatkan Easter egg hanya karena alasan uang saja. Berbeda dengan Artemis yang siap kehilangan segalanya agar Easter eggs tidak jatuh di tangan perusahaan IOI. Artemis kemudian mengambil motornya yang sudah selesai diperbaiki dan kemudian izin pamit untuk offline. Parvizal kemudian juga ikut offline. Di dalam dunia nyata, Wade pulang masuk ke dalam kediaman bibinya. Di dalam, Wade dihajar oleh pamannya karena dia mati di dalam game gara-gara memakai sarung tangan jelek milik Wade. Pamannya mengatakan kalau kini dia kehilangan semua item miliknya yang dia beli dengan uang yang tadinya akan dia gunakan untuk memperbaiki rumah. Bibi Wade kemudian datang untuk melerai keduanya. Saat sedang tidur, Wade teringat perkataan Artemis di dalam game bahwa James Halliday tidak suka membuat aturan di dalam gamenya. Wade kemudian kembali online. Di dalam game Oasis, Wade pergi masuk ke dalam gedung Halliday Journals yang muncul tepat di hari meninggalnya James Halliday. Tadinya tempat itu ramai dikunjungi oleh para pemburu Easter eggs, namun lambat laun kian sepi. Di dalam gedung tersebut tersimpan memori Halliday, dari foto pribadi, rekaman video amatir, CCTV, film favorit, game, dan buku favorit milik Halliday. Semua dibuat menjadi pengalaman virtual 3 dimensi. Parvizal menemui sang kurator dan memintanya memutarkan rekaman CCTV Halliday di kantor pada tanggal tertentu. Sang kurator mengajak Parvizal menuju rekaman video pesanannya. Dia pun melihat video itu dengan teliti. Itu adalah rekaman video percakapan antara Halliday dengan rekannya Eugene Morrow yang sudah sukses mengembangkan game Oasis. Morrow menjelaskan kalau Oasis saat ini sudah bukan sekedar game lagi, semuanya telah berubah. Lalu Halliday menjawab kalau dia ingin semua kembali saat dimana Oasis menjadi game saja. Dia ingin kembali ke masa lalu, menginjak pedal ke belakang dengan cepat. Mendengar hal itu, Parvizal pun terkejut. Dia seperti mendapat petunjuk. Hari berikutnya, dia pun kembali mengikuti balapan. Namun kali ini berbeda karena dia memiliki petunjuk. Di saat balapan dimulai, bukannya maju, Parvizal malah menjalankan mobilnya mundur ke belakang. Dia mundur dengan cepat. Tak disangka dia masuk ke dalam ruang rahasia bawah tanah. Dia melihat peserta balapan lain di atasnya. Dia melaju tanpa hambatan. Dan dengan mudah, akhirnya dia sanggup masuk ke garis finish. Untuk pertama kali dalam 5 tahun, seseorang berhasil melewati garis finish. Avatar Halliday yang bernama Anorak pun kemudian muncul dan menyerahkan kunci pertama, kunci perunggu kepada Parvizal, dan lalu memberikan petunjuk lokasi kunci kedua. Di dalam kantor IOI,
Sorrento terlihat marah karena seseorang telah berhasil mendapatkan kunci yang pertama. Di dalam Oasis, Parvizal dan Edge berjalan memasuki toko item karena telah memenangkan balapan sebelumnya. Selain mendapatkan kunci perunggu, Parvizal juga mendapatkan 100.000 koin di dalam akunnya. Parvizal membeli sebuah item kubus Zemeckis dan membeli kostum sensor penuh X1 yang akan dikirimkan ke rumah di dalam dunia nyata setelah membelinya. Dan sampailah kostum yang barusan dia pesan. Di tempat lain, Sorrento menggunakan gaming rig miliknya dan memasuki dunia game Oasis. Di sana dia menemui player lain yang bernama IROC. IROC melaporkan kalau dia telah mendapatkan item langka yang bernama Orb of Osufok yang mampu membuat perisai sihir yang tidak bisa ditembus oleh apapun. Sorrento menyuruh IROC menyimpannya dulu dan akan mengabari lagi di saat siap digunakan. Sorrento juga memberi tugas lain kepada IROC. Dia ingin IROC menyingkirkan Parvizal. Singkat cerita, kini teman-teman Parvizal seperti Artemis, Edge, Daito, dan Sho akhirnya berhasil mendapatkan kunci pertama setelah mereka mendapatkan bocoran dari Parvizal. Wade mempelajari petunjuk untuk tantangan selanjutnya untuk mendapatkan kunci giok. Tantangan kedua itu bertuliskan, pencipta yang membenci ciptaannya sendiri. Kunci tersembunyi, lompatan yang tidak diambil, jejaki langkah bebaskan dari masa lalu, maka kunci giok akan jadi milikmu. Wade teringat akan sesuatu. Dia melihat foto rekan Halliday, Ocean Morrow, dan istrinya Karen Underwood yang sudah meninggal. Wade pun online lagi dan menjadi Parvizal memasuki gedung Halliday Journal. Di sana ramai sekali setelah Parvizal berhasil mendapatkan kunci Easter eggs yang pertama. Semua ingin mendekati Parvizal. Parvizal diselamatkan dari keramaian oleh Artemis. Artemis kemudian memodifikasi avatar Parvizal agar sulit dikenali. Mereka berdua kemudian menuju arsip rekaman masa lalu Halliday dibantu sang kurator. Di dalam rekaman itu, mereka melihat Sorrento muda yang bekerja magang membuat kopi untuk Halliday. Mereka memundurkan rekaman di saat Halliday pertama kali berkencan dengan seorang wanita. Artemis terkejut, ternyata wanita yang disukai Halliday dulu adalah wanita yang nantinya akan menjadi istri sahabatnya sendiri, Ocean Morrow. Wanita itu bernama Karen. Halliday mengenal Karen di dalam game Oasis dengan ID Kira. Parvizal sudah tahu itu sejak dulu. Parvizal juga tahu kalau Karen hanya disebut sekali saja dari semua rekaman yang ada di dalam gedung Halliday Journal. Sang kurator tidak percaya mendengarnya. Parvizal berani bertaruh koin jika dia benar. Sang kurator pun memeriksanya, dan benar sekali, hanya ditemukan satu saja rekaman yang menyebut Karen Underwood dari semua video yang ada. Parvizal menyadari kalau Halliday seperti mencoba menghapus semua memori tentang Karen, kecuali rekaman satu ini, dan pasti ada tujuan di baliknya. Sang kurator lalu memberi Parvizal sebuah koin sesuai taruhan karena dia kalah. Artemis kemudian mengajak Parvizal ke suatu tempat yang ada di dalam game Oasis yang disebut Distracted Globe besok karena ada sesuatu yang ingin dia tunjukkan. Keesokan harinya, di dalam bengkel milik Edge, Parvizal sibuk mencari skin yang akan dia pakai saat menemui Artemis nanti. Di sana Edge mencoba memperingatkan Parvizal untuk berhati-hati dengan Artemis karena dia baru mengenalnya. Dan di dunia online ini, semua tidak pasti. Bisa saja Artemis adalah seorang pria tua gendut di dalam dunia nyata. Beberapa saat kemudian, Parvizal pun sampai di tempat yang bernama Distracted Globe. Baru saja sampai, beberapa orang langsung mengajaknya untuk berfoto. Dari belakang, Parvizal dikejutkan oleh kedatangan Artemis. Wade memakai kostum sensor seluruh tubuh, jadi dia bisa merasakannya. Di tempat itu ternyata IROC juga ada di sana, menyadap percakapan antara Parvizal dan Artemis. Artemis menyadari kalau Distracted Globe adalah ciptaan Halliday yang dibenci oleh Halliday itu sendiri. Artemis kemudian mengajak Parvizal untuk mencoba lompatan dansa. Mereka berdua pun melompat. Setelah melompat, mereka berdua pun melayang. Parvizal dan Artemis mencoba untuk berdansa. Parvizal bisa merasakan tiap sentuhan Artemis karena kostum yang dipakainya. Parvizal yang jatuh cinta kepada Artemis mengajaknya untuk bertemu di dalam dunia nyata. Tidak sengaja, Parvizal menyebut nama aslinya, Wade Watts. IROC yang menyadap percakapan itu dari jauh akhirnya berhasil mendapatkan identitas asli Parzival, yaitu Wade Watts. Lalu kemudian tiba-tiba datang pasukan IOI yang menerobos masuk ke dalam Distracted Globe. Mereka mengincar Parzival. Parzival dan Artemis mencoba menghindari serangan pasukan IOI. Parzival sempat tertembak. Dia kemudian mengeluarkan item kubus Zemeckis yang mampu mengembalikan waktu 60 detik sebelumnya. Parzival dan Artemis pun berhasil kabur. Di dalam lorong,
Artemis menjelaskan kalau dia sangat tidak ingin Easter eggs jatuh ke tangan IOI karena IOI sangat jahat bahkan di dunia nyata sekalipun. Banyak orang menjadi korban, termasuk ayah kandung Artemis. Dia memiliki hutang yang banyak kepada IOI. IOI kemudian menangkapnya dan memasukkannya ke dalam penjara loyalty untuk menebus hutang-hutangnya. IOI terus menekannya hingga ayahnya jatuh sakit dan kemudian meninggal. Artemis ingin menghentikan IOI menguasai Oasis. Jika mereka berhasil, itu artinya mereka akan menguasai dunia. Di tempat lain, IROC melapor kepada Sorrento kalau kini dia telah menemukan identitas asli Parzival, yaitu seorang pemuda yang bernama asli Wade Watts. Sorrento kemudian menyuruh anak buahnya yang lain untuk memburu Wade Watts. Keesokan harinya, saat akan online, Wade mendapat pesan masuk dari Sorrento. Dengan gemetar, dia memencet pesan itu dan seketika membuatnya memasuki ruangan Sorrento sebagai hologram. Di dalam ruangan Sorrento, Wade melihat gaming rig milik Sorrento yang sangat mewah. Dia juga melihat password login akun milik Sorrento. Di pertemuan ini, Sorrento menawarkan uang yang sangat banyak jika Wade bersedia bekerja dengannya. Namun Wade dengan tegas menolaknya. Sorrento yang marah lalu memperingatkan Wade karena kini dia telah mengetahui identitas asli Wade di dunia nyata. Dia sudah tahu tempat tinggal Wade bersama bibi dan pamannya. Sorrento berencana meledakkan rumahnya. Wade pun ketakutan. Dia langsung offline dan kemudian berlari untuk memperingatkan bibinya. Namun terlambat, rumah bibinya meledak menewaskan semua orang yang ada di dalamnya. Wade yang kini sudah tidak punya siapa-siapa lagi mencoba menghubungi teman-teman mabarnya, memberikan kabar kalau kini dia diincar IOI di dalam dunia nyata. Lalu tiba-tiba dari belakang, Wade disekap oleh seseorang hingga tak sadarkan diri. Setelah sadar, ternyata orang yang menyekapnya adalah anak buah Artemis. Akhirnya Wade bertemu dengan Artemis di dunia nyata. Dia adalah seorang wanita cantik yang bernama Samantha. Samantha mengajak Wade berbincang-bincang di atap gedung persembunyiannya. Di sana Wade melihat wajah Samantha yang memiliki bekas tanda lahir yang besar di wajah. Namun hal itu tidak masalah baginya. Wade tetap tertarik dengan Samantha. Di saat sedang berbincang-bincang, Samantha kemudian teringat sesuatu. Dia menyadari arti petunjuk kedua yang sebenarnya. Mereka pun kembali online ke dalam game Oasis. Wade mengajak teman-teman yang lain masuk ke dalam bioskop yang ada di dalam gedung Holiday Journals. Parzival memilih salah satu film, dan mereka pun memasuki bioskop yang memainkan film itu secara 3 dimensi. Itu adalah sebuah film horor. Tidak sengaja, Edge terpisah dari rombongan lainnya. Dia terseret arus darah yang tiba-tiba muncul. Edge melihat foto Holiday dan Kira yang tergantung di tembok. Edge berhasil lolos dengan masuk ke dalam sebuah ruangan. Namun di sana dia melihat penampakan berbagai makhluk menyeramkan. Dia dikejar-kejar di dalam labirin oleh zombie yang ingin membunuhnya. Untungnya dia berhasil diselamatkan oleh Parzival dan Artemis. Edge kemudian menunjukkan foto Holiday dan Kira yang dia lihat sebelumnya. Di sini Artemis menyadari sesuatu. Dia kemudian mengajak yang lainnya masuk ke dalam ruang dansa dan benar sekali. Di sana dia melihat Kira yang melayang-layang ditarik-tarik oleh para zombie. Di saat Artemis mulai melompat, yang lain tersedot kembali keluar dari dalam bioskop. Di dalamnya, Artemis berusaha menyelamatkan Kira dari para zombie yang menangkapnya. Dan kemudian setelah berhasil, tiba-tiba muncul avatar Holiday yang bernama Anorak memberikan kunci giok untuk Artemis. Artemis kemudian menggunakannya untuk membuka petunjuk yang kedua. Keesokan harinya, para pasukan IOI mengikuti jejak Parzival dan yang lain ke dalam bioskop untuk mendapatkan kunci kedua. Sorrento terkejut karena Parzival juga berhasil mendapatkan kunci kedua, di mana itu berarti kalau ternyata Wade masih hidup. Di tempat lain, anak buah Sorrento akhirnya mengetahui lokasi persembunyian Samantha dan Wade Watch berada. Di saat Wade dan Samantha sedang berdiskusi memecahkan petunjuk yang kedua, tiba-tiba para pasukan IOI menyerbu tempat persembunyian itu. Samantha menyuruh Wade untuk kabur, sementara dia sendiri akan menghalau para pasukan IOI. Di dalam gedung persembunyian itu, IOI akhirnya menangkap Samantha karena dia memiliki hutang yang sangat banyak kepada perusahaan. Di tempat lain, Wade ditemui oleh seorang wanita yang bernama Helen, yang ternyata dia adalah Edge yang menjadi teman mabar Wade di dalam game Oasis. Helen mengajak Wade masuk ke dalam mobil van miliknya, yang ternyata di sana sudah ada Daito yang memiliki nama asli Toshiro dan Sho yang memiliki nama asli Sho yang ternyata adalah gamer bocil yang berusia 11 tahun. Helen memberitahu kalau IOI kini telah memecahkan teka-teki untuk kunci yang ketiga yang terletak di dalam planet Doom di dalam Oasis. Kini pasukan IOI sedang berusaha mendapatkan kunci yang ketiga. Wade kemudian meminta bantuan Helen dan yang lain untuk menyelamatkan Samantha yang kini ditangkap oleh pasukan IOI. Wade memiliki ide.
Di tempat lain, Samantha dimasukkan ke dalam mesin loyalty. Dia memakai helm gaming yang tidak bisa dilepas. Dia memasuki dunia Oasis, dipaksa menanam bahan peledak di sekitar kastil Anorak yang ada di dalam planet Doom. Di dalam kastil, para pasukan IOI berusaha memecahkan teka-teki terakhir Halliday, yaitu sebuah permainan game konsol kuno, di mana terdapat puluhan game favorit Halliday di dalamnya. Jika salah memainkan game, mereka akan terjatuh ke dalam lubang es. Tim ahli milik IOI berpikir keras memilih game mana yang sesuai dengan petunjuk yang ditinggalkan oleh Halliday. Di dalam Oasis, Sorrento menyuruh Airok mengaktifkan bola sihir Orb of Oshufok dan mantra sihir bola itu mengeluarkan perisai sihir mengelilingi kastil Anorak. Tidak ada satu orang pun yang bisa menembusnya. Setelah offline, Sorrento kemudian terkejut karena di depannya ada Wade dan Noshiro menodongkan pistol ke arahnya. Wade kemudian bertanya di mana lokasi Samantha. Setelah ditekan, akhirnya Sorrento memberitahu lokasi Samantha berada. Wade kemudian berjalan ke dalam ruangan lain, dan ternyata ada Edge di sana. Wade membuka penyamarannya menjadi Parzival. Ternyata mereka semua sedang ada di dalam dunia Oasis. Mereka meretas akun milik Sorrento dan membuatnya mengira dia sudah offline, padahal nyatanya dia masih online di dalam dunia Oasis. Di sana Parzival meretas jaringan audio milik Artemis yang kini ada di luar perisai di dalam planet Doom. Artemis memberitahu tentang perisai itu. Dia ingin masuk dan menonaktifkan perisai tersebut dari dalam. Parzival kemudian menuntun Artemis agar bisa menonaktifkan gaming rig yang dipakainya. Dan berhasil, akhirnya Samantha berhasil melepaskan helm yang dipakainya. Samantha pun berhasil melepaskan diri. Sebelum kabur, Samantha bertanya letak lokasi gaming rig milik Sorrento berada dan passwordnya. Samantha lalu menyuruh Parzival untuk mengumpulkan pasukan menyerbu kastil Anorak setelah dia berhasil menonaktifkan perisai yang melingkupinya. Samantha kemudian bergegas pergi. Di dalam Oasis, Sorrento akhirnya sadar kalau dia ternyata masih ada di dalam dunia Oasis. Dia belum offline. Sorrento kemudian melepaskan kacamata gaming miliknya dan membuatnya kini benar-benar offline. Sorrento berjalan menuju lokasi Samantha ditahan dan akhirnya mengetahui kalau Samantha telah berhasil kabur. Sorrento yang kesal menyuruh anak buahnya untuk memburu Wade dan yang lainnya. Sementara itu, di tempat lain, Samantha mengendap-endap memasuki ruangan Sorrento. Menggunakan gaming rig milik Sorrento, Samantha mencari tahu cara menonaktifkan mantra perisai Orb of Oshufok, yaitu dengan cara mengucapkan mantra di dekat Orb of Oshufok. Di tempat lain, Parzival mengirimkan pesan kepada seluruh player Oasis, meminta bantuan mereka untuk menghentikan aksi IOI yang ingin menguasai Oasis. Parzival mengajak seluruh player Oasis untuk melindungi warisan James Halliday. Siaran itu disiarkan secara langsung di mana-mana di dalam dunia Oasis. Semua orang mendengarnya. Di dalam ruangan Sorrento, melihat Sorrento sudah kembali, Samantha kemudian mengendap-endap keluar. Di dalam Oasis, Edge mengaktifkan Iron Giant buatannya, bersiap-siap untuk bertempur. Seusai mengirimkan siaran pesan, Parzival mengira tidak ada yang mendengarnya. Namun ternyata dari jauh terlihat semua player Oasis datang ke planet Doom membantunya. Parzival pun senang karena semua player Oasis datang hendak membantunya menghentikan aksi IOI. Di tempat lain, Samantha menggunakan salah satu gaming rig milik pasukan IOI dan online masuk ke dalam kastil Anorak. Di dalam kastil, Artemis mengirim drone di dekat Orb of Oshufok dan kemudian merapalkan mantra melalui mikrofon di dekatnya. Lalu kemudian berhasil, akhirnya perisai yang menyelimuti kastil Anorak berhasil dinonaktifkan. Parzival dan semua player Oasis kemudian maju menyerang kastil Anorak. Mereka berperang melawan pasukan IOI. Di tengah pertempuran, Artemis menemui Parzival. Dia memberitahu kalau di dalam kastil, seorang prajurit IOI sedang berusaha memecahkan teka-teki yang ketiga. Orang itu memainkan game adventure. Parzival kemudian sadar karena game adventure adalah game pertama di dunia yang memiliki Easter eggs. Di dalam dunia nyata, anak buah Sorrento berhasil menemukan lokasi persembunyian Wade dan kawan-kawan. Di dalam dunia Oasis, di planet Doom, terjadi peperangan sengit melawan pasukan IOI. Di dalam markas IOI, pasukan yang mati digantikan pasukan lain yang kembali online untuk berperang. Di dalam dunia nyata, semua orang memakai gaming rig-nya berperang membantu Parzival melawan pasukan IOI. Di dalam dunia Oasis, Sorrento pun akhirnya turun tangan. Dia menggunakan skin armor miliknya yang berupa monster Mechagodzilla. Mechagodzilla dengan mudah menumbangkan Iron Giant milik Edge. Lalu tiba-tiba dari atas datang Daito. Dengan item sarung tangan Gregarious yang berhasil dia dapatkan di quest sebelumnya, dengan sarung tangan itu, Daito merubah dirinya menjadi robot Gundam RX selama 120 detik. Dengan armor robot Gundam, Daito bertarung dengan monster robot Mechagodzilla. Di detik akhir waktu yang dimilikinya,
Daito berusaha menghentikan Mechagodzilla. Namun karena waktunya telah habis, Daito kembali ke skin aslinya dan dia pun mati terkena tiupan api Mechagodzilla. Kini Mechagodzilla mengincar Parzival yang sedang berlari menuju kastil. Lalu dari belakang datang Iron Giant yang ternyata masih hidup. Dengan dibantu Artemis, dia melemparkan bom ke dalam kokpit Mechagodzilla. Hal itu membuat avatar Sorrento pun tewas dan Mechagodzilla yang dinaikinya pun ikut hancur. Sorrento yang kini sudah offline kemudian mencari Samantha yang masih ada di dalam gedung IOI menggunakan rig milik anak buahnya. Di dalam dunia Oasis, Iroh menghadang laju Parzival dan yang lain. Lalu kemudian Shaw berhasil memotong tangan Iroh dan membuatnya kabur. Namun ternyata Edge tidak bisa bertahan. Dia dengan skin Iron Giant miliknya terjatuh dan masuk ke dalam kawah. Di dalam kastil, Parzival menyuruh Artemis untuk offline karena dia tidak ingin Samantha yang kini ada di markas IOI terluka di dunia nyata. Parzival kemudian menembak Artemis. Seketika Samantha pun offline. Dia lalu melepas rig miliknya dan kabur keluar dari markas IOI. Di dalam Oasis, Parzival dan Shaw berusaha menerobos masuk ke dalam kastil. Di dalam kastil, Parzival dan Shaw melihat satu prajurit IOI berusaha menamatkan game adventure. Dia pun memperhatikannya dari jauh. Namun setelah berhasil menamatkannya, bukannya mendapatkan kunci, orang itu malah jatuh ke dalam lubang es. Parzival kemudian mencoba memainkannya. Lalu tiba-tiba dari belakang, Sorrento yang kembali online datang dan menawan Shaw. Sorrento kembali menawarkan uang yang banyak kepada Parzival untuk ditukarkan dengan semua kunci Easter eggs milik Parzival. Parzival kembali menolak dengan tegas. Sorrento kemudian memegang sebuah bom yang disebut bom katalis. Bom itu akan membunuh semua player yang ada di dalam planet Doom, termasuk pemegang bom itu sendiri. Parzival tidak peduli dengan gertakan Sorrento. Dia tetap tidak ingin menuruti kemauan Sorrento. Sorrento pun mengaktifkan bom yang ada di tangannya. Saat Sorrento lengah, Parzival menendang bom itu hingga terlempar. Mereka pun bertarung. Parzival menyerang Sorrento dengan serangan Hadouken dan tendangan pemecah burung. Sorrento pun terpental. Namun dia berhasil kembali mendapatkan bom katalis di tangannya. Tak menunggu lama, Sorrento langsung mengaktifkan bom itu dan membuat semua avatar yang ada di dalam planet Doom pun tewas. Semua orang offline dengan seketika. Sorrento yang juga offline kemudian melepaskan gaming rig miliknya. Namun keajaiban terjadi. Parzival ternyata masih hidup. Dia mendapatkan extra life yang berupa sebuah koin yang diberikan oleh sang kurator sebelumnya. Sorrento yang menyadarinya pun kesal. Di dalam Oasis, aksi Parzival menyelesaikan teka-teki terakhir ini disiarkan langsung di dunia Oasis. Di tempat lain, Samantha kemudian dijemput oleh teman-teman Wade. Di dalam mobil, Samantha melihat Wade yang masih online mencoba memecahkan teka-teki terakhir itu. Namun ternyata lokasi mereka telah diketahui oleh anak buah Sorrento. Sorrento kemudian memasuki mobil berniat mengejar mereka sendiri. Di tempat lain, semua orang melihat Wade yang memainkan adventure. Dia tidak mencoba memenangkannya, namun dia membuka Easter eggs di dalam game itu, di mana Easter egg-nya berupa tulisan pembuat asli game adventure. Dan benar sekali, setelah memecahkan teka-teki yang ketiga, tiba-tiba muncul avatar Halliday, Anorak yang memberikan kunci ketiga. Namun di dunia nyata, mobil yang dikendari Wade dan kawan-kawan diserang oleh anak buah Sorrento dan membuatnya kesusahan menerima kunci dari Anorak. Parzival kemudian memberikan pesan kepada seluruh player Oasis yang tinggal di rumah susun The Stack untuk membantunya. Wade kemudian menyuruh Helen berkendara menuju rumah susun The Stack untuk menghindari kejaran pasukan IOI. Di dalam dunia Oasis, dengan susah payah Parzival memasukkan kunci yang ada di tangannya dan berhasil. Kunci itu membuatnya masuk ke dalam sebuah ruangan. Di dalamnya, Anorak menyuruh Parzival menandatangani sebuah surat. Di dunia nyata, anak buah Sorrento memasuki mobil yang dikendarai oleh Helen. Toshiro yang menghadangnya berusaha menghentikannya. Dengan bantuan Samantha, Shaw, dan Wade, wanita itu pun berhasil disingkirkan. Di dalam dunia Oasis, Parzival menyadari kalau surat itu hanyalah sebuah tes. Dia menolak untuk menandatanganinya. Dan ternyata benar, kini ruangan itu berubah menjadi ruang kamar masa kecil Halliday. Anorak berubah wujud menjadi Halliday dan di sana terdapat sosok masa kecil Halliday. Di sana Halliday menunjukkan tombol yang bisa menghapus game Oasis di semua server untuk selamanya. Di dalam dunia nyata, Helen berhasil membawa mobilnya masuk ke dalam lingkungan rumah susun The Stack. Sorrento kemudian keluar dari dalam mobil, namun aksinya ini dihadang oleh seluruh warga The Stack. Sorrento kemudian mengeluarkan senjata dan terus berjalan menuju mobil van yang dinaiki Wade dan kawan-kawan. Di dalam Oasis, Halliday akhirnya menyerahkan Easter egg yang dijanjikan ke tangan Parzival. Dan berhasil, kini Parzival resmi menjadi pemilik Oasis. Lalu dari jauh datang pihak kepolisian menangkap Sorrento.
Di dalam dunia Oasis, Parzival bertanya, apakah Halliday yang dia lihat ini hanyalah avatar? Halliday menjawab bukan, ini adalah sosoknya yang asli. Parzival semakin bingung, bukannya Halliday sudah mati. Halliday kemudian tersenyum dan pergi meninggalkan Parzival. Parzival pun melepaskan kacamata virtual reality-nya dan kemudian offline. Lalu tiba-tiba, seorang pria tua membuka mobil yang dinaiki Wade dan kawan-kawan itu dari luar. Dia adalah Eugen Morrow, rekan kerja Halliday dalam menciptakan Oasis. Eugen membawa jajaran direksi game Oasis untuk menyerahkan surat serah terima saham perusahaan. Wade membagi saham yang dia punya dengan teman mabarnya. Dia dan teman-temannya akan mengelola Oasis bersama-sama. Di sini, Wade menyadari kalau ternyata Eugen Morrow telah lama memperhatikan Wade. Ternyata dia juga memainkan Oasis dengan avatar sang kurator yang memberi koin extra life kepada Parzival sebelumnya. Morrow tidak menyangka kalau Kira adalah kunci teka-teki Halliday. Namun Parzival membantahnya, bukanlah Kira yang menjadi kuncinya, tetapi Morrow itu sendiri. Halliday tidak ingin kehilangan orang lain yang dimaksud adalah sahabatnya sendiri, Eugen Morrow, bukan Kira. Setelah menjadi pemilik Oasis, Wade menunjuk Eugen Morrow sebagai konsultannya. Wade membuat kebijakan melarang semua pegawai AOI untuk mengakses Oasis dan meliburkan server Oasis di hari Selasa dan Kamis agar semua orang bisa menikmati kehidupan di dunia nyata. Dan berakhirlah alur cerita film Ready Player One ini guys. Mimin mohon maaf apabila video kali ini terlalu panjang. Semoga kalian terhibur. Seperti biasa, follow semua media sosial kami. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye!